Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senantiasa kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke dunia ini, kita mengenal Allah dan mengenal daripada apa itu Islam, sehingga kita merasakan bagaimana nikmat iman dan nikmat daripada Islam itu sendiri. Dan juga nikmat yang besar juga yang harus kita syukuri, yakni kita berada di atas jalan sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepada kita, bahwa kita tidak mengamalkan sebuah amalan kecuali amalan itu betul-betul diajarkan oleh Rasul kepada kita. Dan kita akan berbicara pada malam ini yakni seputar daripada Rabiul Awal. Kita mengetahui bahwa Rabiul Awal ini pendapat yang paling kuat daripada para ulama sirah menjelaskan bahwa Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka berbeda kapan persisnya tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bagian daripada keimanan. Kenapa ulun katakan merupakan bagian daripada keimanan? Karena apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman atau tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilayya, sampai aku lebih dia cintai, kata Rasulullah SAW, daripada min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain, daripada anaknya, kedua orang tuanya, dan seluruh daripada manusia. Maka ini dijelaskan bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bagian daripada keimanan. Dan riwayat yang masyhur juga yang sering juga kita dengar, bahwa ketika Nabi SAW itu berjalan bersama dengan Umar bin Khattab, kemudian Nabi SAW itu memegang tangan daripada Umar. Ini menandakan akrabnya beliau dengan para sahabatnya, sehingga Umar bin Khattab itu saking senang dipegang tangannya oleh Rasul SAW. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku wahai Rasul SAW, bahwa engkau lebih saya cintai daripada semuanya kecuali diri saya sendiri wahai Rasul. Maksudnya kecuali diri saya sendiri. Maka kata Nabi SAW, la wahai Umar, tidak wahai Umar, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, sebelum aku lebih dicintainya daripada segala-galanya. Maka kata Umar bin Khattab ketika mendengar itu, Umar bin Khattab mengatakan, al-an ya Rasulullah SAW, sekarang wahai Rasulullah SAW, saya mencintai engkau di atas daripada, melebihi daripada diriku sendiri. Artinya lebih daripada anakku, orang tuaku, diriku sendiri, dan seluruh daripada manusia. Maka kata Nabi SAW, al-an wahai Umar, sekarang wahai Umar, sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa maksud sekarang wahai Umar, bahwa sekarang imanmu itu telah sempurna. Jadi sekarang imanmu itu telah sempurna. Nah, ini menandakan sebuah dalil juga bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian daripada keimanan. Jadi mencintai beliau itu bagian daripada keimanan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus kita cintai, itu melebihi segala-galanya. Dalam artian bukan hanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya manis di bibir tapi pahit di hati, tidak.
Kan ada orang mencintai Nabi SAW, dia banyak memuji Rasul SAW, tapi amalan yang diajarkan Rasul SAW tidak dia amalkan, atau kewajiban yang dipardukan oleh Allah kepadanya tidak dia kerjakan. Ini maksudnya manis di mulut, pahit di hati, maksudnya hanya manis di mulut saja. Makanya ulun jelaskan bahwa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu qaulun bil lisan, yakni mengucapkan dengan lisan kita bahwa kita mencintai Rasul, kita banyak berselawat kepada Rasul. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka perbanyaklah berselawat kepadaku, lebih-lebih pada hari Jumat. Nah, ini menandakan dari ucapan kita banyak berselawat kepada beliau, banyak memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah tasdiqun bil qalbi, yakni membenarkan di dalam hati, dari lubuk hati yang dalam kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari lubuk hati yang dalam kita betul-betul mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukti selanjutnya wa amalun bil jawarih, yakni kita betul-betul mengamalkan dengan segenap daripada kemampuan kita. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan sebuah amalan yang mana amalan itu betul-betul diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Maka itu bentuk cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ittiba, yakni mengikuti, taat dan berpegang teguh kepada beliau. Jadi taat dan berpegang teguh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada daripada ucapan penyair itu, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbul muti'." Sekiranya cintamu itu benar-benar, niscaya engkau akan mentaati orang yang kamu cintai. Karena orang yang mencintai tentu akan mentaati orang yang dicintainya. Nah, ini yang dijelaskan dalam syair itu. Dan ini juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tatkala orang banyak mengklaim mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dituntut untuk mendatangkan bukti. Jadi mereka dituntut untuk mendatangkan bukti, yakni bil burhan, yakni bukti yang nyata atau bukti yang jelas. Sehingga apa bukti itu? Yakni apa yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad SAW, kalau dia mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yakni ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala apa yang telah diamalkan atau diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Apabila kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Allah yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi Allah akan mencintai kalian. Bahkan tidak hanya Allah mencintai, yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini dijelaskan bahwa bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Jadi kepada kita. Sehingga dikatakan laisa sya'nu an tuhib, walakin sya'nu an tuhab. Yang terpenting bukanlah engkau mencintainya, namun yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa dicintainya. Jadi kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun yang penting adalah apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai kita atau tidak. Nah ini, karena di dalam hadis itu ada sekelompok orang yang datang di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata dia dihalau oleh malaikat, sehingga Rasul SAW mengatakan, kenapa engkau halau? Itu adalah umatku, dan aku mengenalinya karena bekas sujud di mukanya, tangan dan kakinya bercahaya. Sehingga malaikat mengatakan, ya Muhammad SAW, betul itu adalah umatmu, tapi engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu,
yakni mereka justru merusak daripada amalan yang telah engkau ajarkan kepada mereka. Mereka tidak mengamalkan apa yang kau ajarkan. Jadi ini yang terpenting itu bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai kita. Karena apa yang dijelaskan oleh para sahabat, jadi Abu Bakar Siddiq sendiri mengatakan, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, lastu tarikan syai'an kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih. Tidaklah, kata Abu Bakar, aku biarkan satu pun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam amalkan kecuali aku mengamalkannya. Jadi ini bukti cinta daripada para sahabat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul kepada mereka. Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Kata Abu Bakar, kecuali aku mengamalkannya karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja aku akan menyimpang. Maksudnya aku berusaha untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku dengan segenap kemampuanku, kecuali kalau di luar daripada kemampuanku. Jadi kecuali kalau di luar daripada kemampuanku, dan aku khawatir ianya akan menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh Rasul SAW kepadaku. Bagaimana riwayat daripada Al-Imam Abu Daud. Nah, ini dijelaskan bagaimana para sahabat itu sangat berhati-hati, sangat berhati-hati untuk mengamalkan sebuah amalan. Apakah amalan ini ada diajarkan oleh Rasul kepada mereka itu atau tidak? Sementara kita lihat keadaan kaum muslimin sekarang ini, mereka terkadang mengamalkan sebuah amalan, namun mereka tidak mengetahui apakah ini betul-betul diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Sementara para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat takut kalau mereka mengamalkan sebuah amalan, namun ternyata amalan itu tidak ada terdaftar di dalam apa yang diajarkan oleh Rasul kepada mereka. Jadi ini kemudian apabila amal dilakukan dengan ikhlas, namun tidak mencocoki ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu tidak diterima karena jelas amalan itu tidak ikhlas. Kemudian begitu juga apabila suatu amalan itu dilakukan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan itu ikhlas misalnya, namun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu juga tidak diterima. Jadi apa yang disebutkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ini disebutkan perkataan daripada Fudail bin Iyad, salah seorang ulama tabi'in yang masyhur pada saat itu, ulama kibar, ulama besar di zaman tabi'in, di antaranya Fudail bin Iyad, bahwasanya kata beliau amal tersebut kalau dilakukan ikhlas, tidak ikhlas, meskipun mencocoki apa yang diajarkan Rasul, maka amalan itu tidak diterima. Kemudian yang kedua, kalau amalan itu dilakukan dengan ikhlas namun tidak mencocoki yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu juga tidak diterima. Jadi maksud diterimanya sebuah amalan adalah amalan itu ikhlas, dan yang kedua adalah mencocoki apa yang diajarkan oleh Rasul kepada mereka. Jadi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Dan ini yang disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, dan hadis ini juga masyhur. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi barang siapa, kata Nabi SAW, melakukan sebuah amalan yang bukan daripada apa yang kami ajarkan, maka amalan itu tertolak. Kemudian firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah untuk menyembah Allah kecuali ikhlas di dalam agamanya.
Nah, ini dua dalil ini menjelaskan kepada kita atau mengajarkan kepada kita bahwa syarat daripada amal diterima, amal itu adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, amal itu mencocoki apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi mencocoki apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Maka ini sangat penting sekali, menjaga keikhlasan dan menjaga amalan itu sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasul kepada kita. Makanya ulun katakan bahwa banyaknya orang yang mengamalkan sebuah amalan sebagaimana ulun katakan yang terdahulu itu bukan merupakan dalil bahwa itu sebuah kebenaran di dalam sebuah amalan, tidak. Akan tetapi banyak tapi sesuai dengan dalil, maka itu lebih utama. Akan tetapi banyaknya orang yang mengamalkan sebuah amalan itu bukan ukuran sebuah kebenaran. Jadi ukuran sebuah kebenaran adalah apa yang disebutkan oleh para ulama, qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Jadi ini penting. Sehingga bentuk kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan dan mengutamakan beliau di atas segala-galanya. Bagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus di atas segala-galanya. Sehingga kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena perkataan-perkataan yang lain. Ketika itu jelas diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh dia mengatakan menurut si fulan, menurut si fulan, kalau itu telah jelas daripada dalilnya. Jadi kalau jelas itu dalilnya, maksud menurut si fulan kalau perkataan si fulan itu menyelisihi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali untuk menguatkan daripada perkataan Nabi SAW. Jadi itu. Kemudian yang kedua, bukti kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni membenarkan segala yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membenarkan segala apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau tidak pernah berdusta. Bahkan dalam riwayat itu Abu Jahal itu, kemudian tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang lainnya, Umayyah bin Khalaf itu, dan juga Al-Walid bin Mughirah dan tokoh musyrikin lainnya, itu mereka itu justru menyimpan mereka minta simpankan hartanya itu kepada Nabi SAW, menitipkan hartanya yang berharga kepada Nabi SAW. Nah ini terkadang anehnya di situ, Pak. Mereka itu memusuhi Nabi SAW dengan gencar, akan tetapi mereka itu justru menitipkan harta mereka itu kepada Nabi SAW. Karena ketika Rasulullah SAW itu hendak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, wahai Ali, ini harta titipan daripada Abu Jahal, ini titipan harta daripada Umayyah bin Khalaf. Ali bin Abi Thalib itu terkejut, ya Rasulullah, ini titipan Abu Jahal, ini titipan Umayyah bin Khalaf. Kata Nabi SAW, iya. Nah, ini mereka mempercayai bagaimana kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun justru mereka mencari-cari Nabi SAW untuk membunuh beliau ketika Rasul SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy seperti Abu Jahal sendiri, Umayyah bin Khalaf, itu mereka itu mengendap-endap pada malam hari di rumah Nabi SAW untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Rasul pada malam hari ketika beliau sholat malam. Sehingga ketika pada pagi hari mereka pulang, ternyata ketemu di sisi rumah Nabi SAW, dan masing-masing mereka mengetahui bahwasanya mereka baru datang daripada rumah Rasul SAW. Sehingga mereka bersepakat, ini kalau ketahuan kita supan ini, karena kita tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy maksudnya. Jadi kita kada boleh lagi datang ke tempat Muhammad SAW.
Jadi malam esok jangan lagi kita, itu aib bagi kita. Namun ternyata malam esoknya mereka datang kembali mendengarkan bacaan Nabi SAW, pulangnya ketemu lagi. Akhirnya mereka mengakui bagaimana keindahan daripada bacaan daripada Al-Quran. Pian mengetahui bagaimana imam-imam daripada Masjidil Haram itu membaca Al-Quran. Itu bagaimana merdunya mereka membaca Al-Quran. Itu sudah indah luar biasa, Pak. Apalagi Nabi SAW yang diturunkan Al-Quran oleh Allah melewati Jibril alaihissalam, melalui Jibril alaihissalam kepada Rasul SAW. Kita bisa bayangkan bagaimana indahnya bacaan itu yang dibaca oleh Rasul SAW. Sehingga ini tidak bisa didustakan oleh Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang lainnya. Nah, ini bahwa membenarkan segala yang disampaikan oleh Rasul SAW itu bukti kecintaan seorang itu kepada Nabi SAW. Jadi bukti kecintaan kita kepada Rasul SAW bahwa beliau itu tidak pernah berdosa. Bahkan Allah menjelaskan dalam surah An-Najm itu, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Demi bintang ketika terbenam, dan kawanmu Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tiadalah yang diucapkannya itu, yakni Al-Quran itu menurut kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, ucapannya itu tidak lain adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini apa yang disebutkan bahwa membenarkan segala yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya. Itu bukti cinta kepada Rasul, itu bukan pilih-pilih. Nang nyaman-nyaman mungkin kita gawe, yang ngalih-ngalih kada kita gawe, tidak. Akan tetapi kita betul-betul membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disampaikan oleh beliau, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian apa yang disebutkan juga bahwa kita beradab dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan beradab? Bahwasanya Rasulullah SAW ketika hidup, para sahabat tidak berani meninggikan suara di atas daripada suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat itu Abu Bakar dan Umar itu berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti berbisik, karena saking pelannya suara daripada sahabat Umar ini dan sahabat Abu Bakar, sehingga Nabi SAW harus mengatakan kepada Umar, wahai Umar, ulangi dari apa yang kau katakan itu. Dan kata Anas bin Malik, kami itu ketika mengetuk pintu rumah Nabi SAW itu dengan ujung kuku-kuku kami, supaya tidak mengganggu orang yang di dalam rumah itu. Jadi bagaimana para sahabat itu menghormati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita, Rasul telah tiada, namun cara kita beradab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping kita memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita juga tidak menolak apa yang disampaikan Rasul itu kepada kita, dari semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh kita ingkar apa yang diajarkan Rasul itu kepada kita. Dan kita berusaha juga untuk mengamalkan apa yang diajarkan beliau. Kemudian seterusnya adalah ittiba, yakni mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta berpegang teguh kepada apa yang diajarkan petunjuk Nabi SAW kepada kita. Jadi berusaha mengamalkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, ikutilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tabtadi'u faqad kufitum, jangan membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang tidak diamalkan oleh para sahabat. Sehingga dikatakan para ulama, kalaulah amalan-amalan sekarang ini ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dulu mengamalkannya daripada kita, karena mereka adalah orang yang tahu tentang kondisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang paling beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang mengetahui tentang sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi tidak boleh kita membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak diajarkan Rasul kepada kita. Dan ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena ajaran Nabi SAW itu sudah cukup bagi kalian. Jadi sudah cukup. Kemudian juga seterusnya adalah berhukum kepada apa yang diajarkan Rasul itu kepada kita. Jadi ini berhukum kepada hukum yang diajarkan Rasul SAW. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Jadi betul-betul berhakim kepada apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu kepada kita, sampai kita ridho dengan apa yang diputuskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah ini kadang yang berat itu dalam waris itu, Pak. Dalam waris bagi rata aja sudah ajar. Nah ini yang repotnya terkadang, karena diatur laki-laki itu setengah daripada bagian daripada perempuan. Jadi tidak boleh sesuai dengan kemauan hawa nafsu kita. Kecuali misalnya dibagi waris, misalnya bagian laki-laki 2 kali lipat daripada bagian perempuan, anak laki-laki. Kemudian setelah dibagi waris, terserah aja lagi. Ini apa sudah duit di tangan ikam masing-masing. Terserah ikam hendak bagi rata kah belum, terserah aja. Namun berhukum dulu dengan hukum yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu kepada kita. Masalah bagi rata itu urusan belakangan. Tapi biasa kalau sudah melihat duit masing-masing diikuti sudah kada kepingin lagi bagi rata. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang terkadang berat bagi kita, terkadang berhakim kepada ajaran apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Nah, ini bukti cinta kita kepada Nabi SAW, senantiasa berhukum kepada apa yang diajarkan Rasul kepada kita. Kemudian yang keenam itu membela ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memelihara dan menyebarkannya. Jadi memelihara dan menyebarkan apa yang diajarkan Rasul, sebagaimana dijelaskan balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang kau dengar dariku, kata Nabi SAW, walaupun 1 ayat. Jadi ketika kita mengetahui kebaikan, maka kita sampaikan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala daripada kebaikan tersebut. Jadi ini bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantara bentuknya yakni menuntut ilmu, Pak. Ini menerapkan sunnah yang diajarkan beliau itu kepada diri kita. Jadi diajarkan beliau itu kepada diri kita dalam bahasa yang mudah itu, mengilmui baru mengamalkan daripada ilmu itu. Supaya kada kacau, Pak, agama ini. Kalau memang sesuai dengan petunjuk, maka akan terarah dan teratur di dalam beribadah kita itu. Jangan sampai ada istilah yang penting apa yang kita anggap itu baik gawi aja. Apa yang pian anggap baik gawi, apa yang ulun anggap baik gawi. Yang penting kita kada berhual. Nah itu akan mengaburkan nilai-nilai sebuah kebenaran di dalam agama. Jadi tidak boleh. Makanya kita harus mengilmui baru mengamalkan. Penyakit yang paling menyebar itu di masyarakat, Pak, yang sangat berbahaya itu adalah penyakit kebodohan, Pak. Karena mau belajar, sehingga dia bertahan dengan kebodohannya, sehingga dia terkadang mengikuti daripada keinginan daripada hawa nafsunya, sehingga ada timbul istilah orang bahari menggawi nengkaya itu. Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini karena apa? Karena ini penyakit kebodohan, tidak mau belajar, tidak mau bermajelis jurang, tidak mau duduk dalam suasana majelis ilmu, sehingga ilmunya tidak berkembang. Justru yang berkembang itu adalah kebodohannya. Sehingga yang lebih parah lagi, ketika kita tunjukkan sebuah kebenaran marah, dan marahnya itu tidak berdalil. Kadang mungkin orang membunguli orang banyak. Nah itu seperti itu, Pak. Mohon maaf, tidak menyalahkan tidak, namun kita harus belajar. Maksudnya jangan sampai kita pasrah dengan kebodohan yang kita lakukan. Tidak boleh kita pasrah di dalam kebodohan. Kita harus menuntut ilmu, Pak.
Kita harus tahu dalam perkara-perkara ilmu. Apalagi perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita, itu menuntut ilmunya juga wajib. Tidak boleh kita asal-asalan. Dari takbir sampai salam itu sholat, kita harus tahu bagaimana yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Jadi ini yang harus kita ketahui betul-betul, yang harus kita pahami betul-betul apa yang diajarkan kepada Nabi SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, ini dijelaskan momen-momen daripada Rabiul Awal, bahwasanya kita tidak hanya sibuk dengan memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun juga kita menyibukkan diri dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Sehingga apa yang disebutkan oleh Ummu Aiman ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, Ummu Aiman ini kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diasuh oleh Ummu Aiman ketika beliau masih kecil itu. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sering berkunjung ke tempat daripada Ummu Aiman, ibu asuh beliau. Dan diriwayatkan juga bahwa Ummu Aiman ini, jadi Ummu Aiman ini yang dinikahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak angkat beliau, yakni Zaid bin Harisah. Sehingga dari perkawinan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harisah lahirlah daripada Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid yang merupakan cucu kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara juga cucu-cucu beliau. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, maka para sahabat Rasul SAW itu diantaranya Abu Bakar dan Umar. Ini beliau Abu Bakar dan Umar, ini beliau berusaha untuk mengetahui apakah kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Nah, ini para sahabat, Pak. Bayangkan, di samping mereka berusaha untuk mengamalkan sunnah yang diajarkan Rasul kepada mereka, mereka juga berusaha untuk menapaktilas kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menapaktilas kehidupan Rasul SAW, diantaranya mereka bertanya-tanya, khususnya kepada Ibunda Aisyah sendiri, yakni anak Abu Bakar, mengatakan apa kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup. Sehingga Ibunda Aisyah mengatakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya beliau itu sering mengunjungi rumah daripada Ummu Aiman, ibu asuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Aiman yang dulunya beliau adalah budak daripada beliau SAW dan dimerdekakan oleh Nabi SAW. Maka para sahabat ini, dua orang sahabat diantaranya Abu Bakar dan Umar, mereka mengunjungi daripada Ummu Aiman. Ada, sebelum belum lanjutkan, ada riwayat yang mana riwayat itu la aslulahu, tidak ada asalnya, Pak, tapi riwayatnya ini masyhur di masyarakat dan asik kedengarannya, Pak. yakni Rasul itu memberi makan bubur atau makanan yang agak lembek gitu kepada seorang Yahudi yang buta yang berada di Madinah pada saat itu. Maka ketika Nabi SAW menyuapinya, maka Yahudi itu mengatakan, aku memberitahu kepadamu ada orang yang memecah belah daripada agama kita, namanya Muhammad, maka kamu jauhi. Sampai beberapa kali Rasul SAW tidak hanya memberikan makan, mengunyah juga dengan mulut beliau dan memberikan kepada Yahudi itu. Sampai ketika itu Yahudi itu merasa tidak ada orang yang datang lagi kepada mereka yang biasanya. Namun Abu Bakar ternyata mendatangi orang Yahudi itu, bertanya kepada Ibunda Aisyah, apa kebiasaan Nabi SAW? Kata Ibunda Aisyah, kebiasaan beliau itu mendatangi orang Yahudi yang buta di pinggiran Madinah itu dan memberi makannya. Maka Abu Bakar memberi makan Yahudi itu, mendatanginya, siapa kamu? Kata Yahudi. Kata Abu Bakar, orang yang biasa datang kepadamu. Nah, ini sudah kesalahan bahwa para sahabat itu juga berusaha, mereka apalagi Abu Bakar seorang as-siddiq itu, beliau tidak berdusta.
Maka Siddiq itu adalah orang yang tidak pernah berdusta itu Pak, gelar Abu Bakar. Jadi As-Siddiq, orang yang benar itu. Di antaranya membenarkan apa yang diturunkan Rasulullah SAW. Sehingga ketika memberi makan itu, Yahudi itu mengatakan ini tidak biasa, makan yang diberikan kepada saya itu agak lembek. Kata Abu Bakar, orang yang memberi makan engkau itu telah meninggal dunia. Maka Yahudi itu menangis, ia adalah bernama Muhammad. Akhirnya telah menangis, Yahudi itu masuk Islam pada kesimpulannya. Nah, ini riwayat yang la aslulahu, tidak ada asalnya Pak, tapi riwayat itu asik. Namun riwayat yang sahih adalah Ummu Aiman ini. Abu Bakar dan Umar datang kepada Ummu Aiman dan melihat Ummu Aiman itu menangis. Kata Abu Bakar, jangan kau menangisi Nabi SAW meninggal dunia. Maka kata Ummu Aiman, aku menangis bukan karena aku tidak tahu apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Nabi SAW, akan tetapi aku menangis karena wahyu itu terputus daripada langit. Jadi ini yang membuat aku menangis, kata Ummu Aiman. Sehingga ketika mendengar itu maka Abu Bakar dan Umar pun menangis, sehingga mereka bersama menangis sebagaimana riwayat daripada Imam Muslim. Dan dalam riwayat itu Ummu Aiman meninggal dunia 5 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, sebagaimana riwayat daripada Imam Muslim. Nah, ini bukti kecintaan para sahabat itu kepada Rasulullah SAW, dan bagaimana mereka menangis dengan meninggalnya Rasul karena terputusnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, meninggalnya Nabi SAW adalah musibah paling besar, kata Nabi SAW, adalah meninggalnya aku. Apa musibah yang besar? Karena terputusnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.